Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Widya Lestari dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berasal dari kelas C dengan NIM akhir 090. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai apa itu hazard, jenis-jenis hazard, dan menunjukkan beberapa contoh hazard yang ada di kos saya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih hazard itu. Hazard merupakan segala sesuatu, baik itu kondisi, tindakan, lingkungan, maupun situasi yang dapat berpotensi bahaya atau menimbulkan cedera bagi manusia. Ada beberapa jenis hazard. Yang pertama ada hazard fisika, hazard biologi, hazard kimia, hazard ergonomi, dan yang terakhir ada hazard psikologi. Oke, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh-contoh hazard yang ada di kos saya. Untuk contoh hazard yang pertama yaitu hazard fisik, di mana terdapat banyak sekali pipa-pipa pembuangan air AC yang tergeletak di mana-mana. Hal ini dapat menjadi hazard bagi orang-orang yang melintasi pipa tersebut. Untuk solusi perbaikannya yaitu dengan dibuatkan jalur khusus atau grooving di bawah lantai agar pipa dapat tertanam dan tersembunyi sehingga tidak menjadi hazard sekaligus terlihat lebih rapih. Untuk contoh hazard yang kedua termasuk ke dalam jenis hazard fisika, di mana terdapat kabel yang melintang sampai ke bawah. Ketika air hujan mengenai kabel tersebut, besar kemungkinan akan terjadinya konsleting karena kerusakan pada lapisan kabel. Untuk solusi perbaikannya sama seperti sebelumnya dengan membuat jalur khusus. Untuk contoh hazard selanjutnya termasuk ke dalam jenis hazard ergonomi, di mana terdapat kursi yang tidak ergonomis yang lama-kelamaan dapat menyebabkan cedera punggung bagi orang-orang yang duduk di kursi tersebut. Untuk solusi perbaikannya yaitu dengan mengganti kursi yang lebih ergonomis dan aman. Selanjutnya ada contoh hazard yang keempat yang merupakan contoh dari hazard psikologis, di mana terdapat banyak sekali token-token listrik dan ketika token listrik itu berbunyi bersamaan akan menjadi hazard bagi orang-orang yang berada di lantai bawah dan mengganggu pendengaran mereka. Solusi dari permasalahan ini yaitu dengan meletakkan token-token berada jauh dari kamar kos atau melindungi token dengan kotak peredam suara sehingga suara yang dihasilkan token tidak terlalu besar dan tidak terlalu mengganggu kefokusan para penghuni kos dan tidak menimbulkan hazard. Lalu ada tembok yang berjamur. Hal ini termasuk ke dalam jenis hazard biologis, di mana jamur-jamur tersebut memiliki bakteri yang dapat mengkontaminasi kegiatan manusia. Untuk solusi perbaikannya dengan mengecat ulang dengan menggunakan cat anti jamur. Selanjutnya, contoh yang terakhir termasuk ke dalam hazard kimia, di mana terdapat banyak sekali kaleng-kaleng bekas cat yang tidak disimpan dengan baik oleh para pekerja. Hal ini dapat menjadi hazard karena jika kaleng-kaleng cat tersebut mengkontaminasi air dan air tersebut dikonsumsi oleh para penghuni kos, maka hal itu dapat menjadi penyakit dan menimbulkan hazard. Untuk solusinya yaitu dengan meletakkan kaleng di tempat yang aman. Untuk contoh hazard yang berkaitan dengan ergonomi, di kos saya terdapat kursi yang tidak ergonomis, di mana tidak adanya kesesuaian antara kursi dengan tubuh manusia. Ketidakergonomisan yang pertama terletak pada sandaran kursi. Jika kursi ini dipakai terlalu lama akan menyebabkan cedera punggung yang dinamakan musculoskeletal disorder, di mana posisi duduk yang tidak tegak lurus 90 derajat dan tidak adanya sandaran akan menyebabkan penumpukan beban pada otot tulang bagian belakang. Selanjutnya ditambah dengan tidak adanya alas pada bagian bawah kursi dapat menambah kelelahan serta cedera otot. Untuk solusi perbaikannya bisa menggunakan atau mengganti kursi dengan kursi yang lebih ergonomis. Oke, sekian pemaparan contoh-contoh hazard yang ada di kos saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.